Kabar baik, Sintayong pastikan 3 pemain diaspora bergabung jelang Piala AFF. Sempat tolak main di Indonesia, Tom Haye beri pesan begini untuk timnas Bahrain. Peringatan pandit Vietnam untuk negaranya sendiri, skuad Garuda kini berbeda. Tak janjikan juara, Sintayong minta hal ini ke fans Indonesia jelang tarung di ASEAN Championship. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini menginginkan supporter timnas Indonesia untuk menjaga ekspektasi terhadap timnas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Championship 2024 Desember mendatang. Seperti yang diketahui, Sintayong sukses membawa timnas senior bersaing pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tren positif tersebut diharapkan berlanjut kala pelatih asal Korea Selatan itu membesut timnas yang diisi sebagian besar pemain U22 untuk turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Dia pun memahami jika para fans ingin agar timnas Indonesia bisa menjadi juara ASEAN Championship yang dulunya bernama Piala AFF itu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Namun, Sintayong meminta agar para fans memahami jika para pemain yang akan bertanding nanti adalah skuad U22. Bahkan banyak dari mereka masih belum memiliki caps untuk timnas senior sama sekali. Itu menjadi beban saja sebenarnya, para fans pastinya sama, pasti berharap bisa juara. Tetapi kita bukan timnas senior, ini timnas U22, agak kesulitan untuk pemanggilan pemain, mungkin ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ungkap Sintayong. Senada dengan Sintayong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal target timnas untuk ASEAN Championship. Sebab Erick memahami jika sebagian besar pemain yang diturunkan nanti akan diproyeksikan untuk berlaga di SEA Games 2025 mendatang. Sebagaimana yang diketahui, Sintayong resmi memanggil 33 pemain timnas Indonesia untuk bergabung dengan Garuda yang akan berlaga di Piala AFF. Dalam daftar 33 pemain yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia, mayoritas merupakan nama-nama muda. Hal tersebut karena Piala AFF 2024 tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub yang pemainnya dipanggil ke tim nasional berhak untuk menolak. Selain itu, beberapa pemain pun menjadi tulang punggung bagi klubnya yang sedang berkompetisi seperti JIZ, Tom Haye hingga Messilgers. Oleh karena itu, PSSI dan Sintayong memutuskan untuk memanggil para pemain muda yang tidak terlalu sulit ketika dipanggil. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini tetap memanggil beberapa nama senior untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Akan tetapi, muncul kekhawatiran bahwa para pemain ini tidak dilepas oleh klubnya ketika Piala AFF bergulir pada Desember nanti. Sintayong pun memberikan update terbaru soal pemanggilan pemain-pemain diaspora ke skuad Garuda. Dia mengakui tidak mudah memanggil para pemain diaspora bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar baiknya, Sintayong memastikan bahwa 3 pemain diaspora dipastikan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Kelihatannya memang tidak mudah, namun Arhan, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung, sisanya belum tentu, ungkap Sintayong. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji menyebut peluang Justin Hubner hingga Ipar Jenner gabung skuad sangat kecil. Sumarji secara spesifik menjelaskan bahwa 2 pemain abroad itu berpeluang batal bergabung dengan timnas Indonesia. Sumarji mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan jawaban terkait izin pelepasan dari klub untuk 2 pemain tersebut. Sepertinya Justin sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain seperti Ipar, belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ipar sendiri dan klubnya, tetapi kemungkinan juga kecil, ungkap Sumarji. Terkait pemilihan 23 pemain yang nantinya dibawa ke Piala AFF 2024, Sumarji mengaku jika PSSI mempercayakan semua keputusan di tangan Sintayong. Ia menyebut pihaknya sedang berdiskusi dengan Sintayong untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain abroad tersebut. Salah satu pandit sepak bola asal Vietnam yakni Quang Hai meminta The Golden Star Warrior waspada dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Quang Hai mengakui barisan para pemain muda Indonesia tak bisa dianggap sebelah mata. Ya, Vietnam diketahui berada satu grup dengan Indonesia di Piala AFF. Pertemuan antara timnas Vietnam versus Indonesia akan terjadi pada matchday ketiga. Laga tersebut akan digelar di markas Vietnam pada 15 Desember mendatang. Meski laga itu masih cukup lama, Quang Hai sudah memperingati timnas Vietnam akan bahaya Indonesia. Pakar sepak bola itu berbicara tentang skuad Garuda yang tak ragu menurunkan pemain muda dalam turnamen kali ini. Menurut Quang Hai, peran para pemain bintang dalam skuad memang penting, namun dia mengingatkan tidak ada yang bisa menandingi semangat dari para pemain muda. Inilah yang membuatnya khawatir dengan kekuatan Indonesia. Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. Pemain bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik. Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dengan mempunyai jenis bahaya yang berbeda. Jadi Vietnam tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain, ungkap Quang Hai. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sebelumnya telah melakoni laga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia. Meski dalam laga itu penuh drama dan kontroversial, sejumlah keputusan wasit Ahmed Akab dinilai merugikan Indonesia. Selain itu, permainan tim nasional Bahrain juga dianggap tak sportif. Terkait hal ini, Tom Haye juga sempat menyinggung laga kontroversial menghadapi Bahrain itu. Haye membandingkan permainan Bahrain dan Cina yang menurutnya sangat mirip. Tom Haye juga sebenarnya sudah pernah memberikan pesan berani untuk lawan-lawan timnas Indonesia di grup C, termasuk Bahrain. Timnas Indonesia menjadi tim yang tak terlalu diunggulkan sejak awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan, pasalnya Indonesia memang masih minim pengalaman di ajang sepak bola terbesar itu. Bahkan, skuad Garuda juga memiliki peringkat FIFA terendah jika dibandingkan dengan rival-rivalnya di grup C. Meski begitu, sejauh ini skuad asuhan Sintayong mampu membuktikan diri mereka dan tampil gemilang. Setelah mengalahkan Arab Saudi beberapa waktu lalu, peringkat Indonesia di grup C langsung melejit ke urutan ketiga. Di sisi lain, salah satu pemain timnas Indonesia, Tom Haye, sudah menunjukkan optimismenya sejak awal. Pemain berjuluk Profesor itu sangat percaya diri dengan potensi yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini skuad Indonesia merupakan tim yang sangat kompak dan padu. Hal inilah yang bisa menjadi kekuatan rahasia mereka. Mereka mempunyai tekad untuk berjuang bersama demi bisa lolos ke Piala Dunia. Ia juga menegaskan kalau tim Merah Putih tidak akan mudah menyerah begitu saja dan akan terus melangkah maju. Dengan rasa kepercayaan yang kuat di antara para pemainnya, Tom Haye juga yakin timnas Indonesia bakal semakin kuat dan solid. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga, ada beberapa perubahan di tim, kami makin kuat dan bisa dirasakan kami makin padu. Penting ketika kita percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat. Kami tidak akan berhenti di sini, kami saling percaya satu sama lain, dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Sekarang, saya tidak sabar untuk merasakan tantangan lagi di putaran ketiga, ungkap Tom Haye. Dari pesan Tom Haye tersebut bisa dilihat keberanian dan keseriusan para pemain timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Pemain skuad Garuda seakan menyatakan kalau mereka tak peduli siapa lawan yang akan mereka hadapi. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kondisi dan kekompakan tim nasional.